Halo semuanya, jadi kali ini kami sedang berada di rumah salah satu murid SMA Negeri 4 Medan. Selamat siang Bapak, Ibu. Boleh perkenalkan nggak nama Bapak Ibu terlebih dahulu? Nama saya M. Agun Begaul, ibunya SD Grace KPA. Oke, terima kasih atas perkenalannya Bapak Ibu. Jadi kali ini kami akan bertanya kepada Bapak Ibu mengenai keluarga untuk memenuhi tugas agama kami. Oke, yang pertama pertanyaannya dimulai dari anak kakaknya. Pandangan Bapak dan Ibu mengenai keluarga? Pandangan mengenai keluarga itu luas sebenarnya. Makanya pandangannya dari segi apa? Dari segi apa pandangan keluarga itu ditanya. Kalau dari segi agama, ya keluarga itu harus mampu menjadi tempat penerimaan berkat dari Tuhan dan tempat penyaluran berkat untuk keluarga yang lain. Sesama kita anggota keluarga, baik itu istri maupun anak dan sebaliknya. Penerima berkat itu, ya kita kan terima berkat dari Tuhan. Nah, keluarga itu harus ada saling kerjasama, saling pengertian, dan saling mengisilah apa yang kurang, apa yang tidak. Nah, hanya saya tanya tadi pandangan keluarga itu dari segi pandang mana? Ya. Kalau dari segi pemahaman Bapak atau yang telah Bapak jalani selama ini, kira-kira keluarga itu bagaimana sih Pak menurut pandangan Bapak? Kalau keluarga itu secara pribadi, kalau saya sih mana ya? Kalau keluarga yang damai, ya harus apa? Harus mengerti lah satu kayak kan ini masih sekolah nih. Ini ceritanya kan sebenarnya sudah di atas kalian. Kalau untuk membentuk suatu keluarga harus ada perjanjian antara kedua belah pihak, antara laki-laki dan perempuan. Setelah kedua belah pihak tadi berjanji untuk membentuk sesuatu keluarga, berarti harus ada kesepakatan yang tidak tertulis tapi apa namanya? Dijalanin. Nah, jadi supaya keluarga itu terbentuk memang harus ada saling kepercayaan, saling mau sama mau, dan saling mencintai lah kata orang sekarang. Ya. Selanjutnya, santai aja. Nah, sebelumnya saya mau bertanya sama Bapak dan Ibu, sudah berapa lama nih berkeluarga? 2004 ke 2025 berarti 21 ya? 21 tahun. Udah lahir belum? 21 tahun berarti udah lama lah ya Pak? Belum lah, banding orang lain. Tergantung dari yang mana yang dia. Udah hitung lebih lama lah itu daripada pemain. Nah, terus selama 21 tahun ini apa sih suka dan duka Bapak dan Ibu sama berkeluarga? Mama jawab. Kalau sukanya berkeluarga, kita secara pribadi, kita ini kan wanita nih ya, secara kita wanita di dalam berkeluarga itu kan kita mempunyai tujuan hidup kita di dalam tujuan hidup kita kan adalah berumah tangga. Setelah kita berumah tangga, kita menjalani rumah tangga itu kan ada suka dan dukanya. Sukanya kita kayak saya sebagai seorang wanita, kita bertambah keluarga dari ayah dan ibu kita. Setelah kita menikah dengan suami kita bertambah keluarga. Tuh, itu sukanya. Kemudian sukanya di dalam berumah tangga itu kan kita merindukan, pasti ada hal-hal yang kita rindukan dari hasil pernikahan. Itu karunia Tuhan, contoh anak. Nah, itu suka kan? Mendapatkan anak. Nah, itu suka. Kemudian banyaklah yang sukanya, misalkan gimana ya? Misalkan kita bersedih atau ada permasalahan, ada tempat kita mengutarakan. Nah, yang pasangan kita, itulah artinya kan yang berumah tangga itu. Kemudian sukanya lagi apa ya? Apa lagi ya sukanya? Banyak, cuman nggak bisa disebutkan gitulah. Tapi dukanya yang dirasakan. Duka yang berumah tangga ini sebenarnya boleh dikatakan jangan bilang duka. Nanti kalian jadi pada takut untuk berumah tangga. Tapi kesulitan atau apa ya? Bukan kesulitan. Jadi kalau kayak saya ya, saya menambahi ibunya, gitu. Sukanya kalau kami sebagai laki-laki, yang dulunya nyuci sendiri, ada yang nyuciin. Nah toh, bener kan? Betul. Kalau kita sebagai laki bapak, ada yang masain, ada yang memperhatiin. Nah, itu sukanya secara global. Nah, seperti dibilang tadi, kalau ada masalah, ada teman curhat, ada sama kamu ya orang pacaran. Kalau orang pacaran kan bisa curhatan. Cuman orang pacaran tidak semua terbuka. Nah, kalau sudah berkeluarga, apapun permasalahan itu tidak ada lagi batasnya.
Nah, tantangannya dalam berkeluarga ini atau dalam konteksnya dari bahasa duka, yang dulunya kita tidak tahu sifat asli waktu pacaran itu, setelah berkeluarga lah kita ketahuan. Nah, disitulah tantangannya, disitulah dukanya. Kadang-kadang orang salah pilih, katanya kan. Nah, yang dulunya pikirnya kau kayak gini dulu, ternyata begini kau. Nah, kayak saya pribadi, dulu cepat-cepat bangun, kita keluarga ketahuan kan, bangunnya lama-lama, tidurnya lama-lama. Nah, itu dukanya, tantangannya. Nah, seperti yang dibilang ibu tadi, dalam berkeluarga ini bukan hanya masalah yang di keluarga kecil saja yang dihadapi. Harus terima juga tantangan dari keluarga pihak istri, harus terima juga tantangan dari pihak suami. Nah, disitulah yang kadang kedukaan itu timbul, menyelaraskan pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, di situ kesulitannya, apalagi sebagai saya kepala rumah tangga. Tak selamanya ada suatu masalah harus yang diketahui istri, tetapi ada hal-hal yang tidak perlu dikasih tahu istri untuk menjaga kedamaian di keluarga ini. Nah, jadi suka dukanya itu sebenarnya banyak. Ya, sukanya seperti itu yang hanya yang umum-umum aja. Nah, seperti kan saya pribadi tadi, ada yang ngurus, ada yang nyiapin sarapan, ada yang masakin. Nah, ada masalah, ada teman curhat, terus ada yang mengendalikan ekonomi. Nah, contohnya saya dulu waktu lajang dan waktu berumah tangga, dapat satu hari gajinya gitu kan, dapat 100.000, belum tentu ini bisa disimpan. Tapi kalau sudah ada istri kan bisa simpan, bisa diatur ekonomi keluarga. Nah, kalau saya prinsipnya keberhasilan keluarga itu atau keharmonisan keluarga itu semua di tangan istri. Nah, memang saya agak lain apanya, kepala rumah tangga itu benar suami, tapi itu hanya sebagai ini saya bilangnya, hanya sebagai simbol. Benar, keberhasilan rumah tangga itu ada di tangan istri. Sebenarnya kepala rumah tangga itu ya harus istri sebenarnya, karena manusia yang terkuat adalah wanita. Benar nggak? Laki-laki. Wanita, makhluk terkuat itu karena apa? Wanita. Di Alkitab tertulis. Di mana itu, Pak? Di Kejadian itu kan, Allah melihat laki-laki itu tidak baik sendiri. Diambilnya lah tulang rusuk dari si laki-laki, dinamakanlah Hawa. Laki-laki terbuat dari tanah, perempuan terbuat dari tulang. Makanya perempuan makhluk paling hebat. Nah, apalagi selanjutnya itu suka-dukanya, dan itulah sebaliknya. Oke, lanjut pertanyaannya. Selanjutnya, sama Bapak Ibu berkeluarga, peristiwa sulit apa yang pernah Bapak Ibu alami dan bagaimana cara Bapak dan Ibu mengatasinya? Peristiwa yang sangat-sangat sulit yang pernah kami alami itu adalah waktu belum punya anak. Waktu itu Ingrid itu kan lama dapatnya dari keluarga saya. Bagaimana ini? Kok belum ada tanda-tanda dari cucuku? Nah, dari keluarga istri, kenapa ini seperti ini? Nah, jadi kalau orang-orang yang tidak istilahnya begini loh, kalau memang dia nggak cinta istrinya kan, gantikan katanya, kan disuruh ganti. Selingkuh. Ada yang selingkuh, kan? Istilahnya ada yang mendengarkan omongan orang tua itu, udahlah kawin aja lagi kau. Nah, dari itu lain. yang membuat goyang rumah tangga ya kan. Nah, itulah kesulitan yang paling menerima tantangan lah sama ronrongan dari keluarga. Dari keluarga. Kalau masalah kesulitan ekonomi itu ya biasa-biasanya itu. Kalau kesulitan ekonomi itu bisa dijalani kalau kita itu saling menerima. Terbuka, gitu. Antara suami dan istri itu kalau saling mengerti, saling menerima, sesusah apapun itu bisa kita jalani. Nah, kayak apa lo? Kayak orang pacaran kan gitu. Makanya tenang, Dek. Mau sama Abang, kemesraan terjamin, makan terancam, kan? Kalau kamu memang mau makan terancam, penting kemesraan kamu bisa terima, terjalani, nah kan jadi sama-sama mesra kan. Begitu juga keluarga. Jadi kesulitan ekonomi itu ya kalau memang hari ini kita makan hanya nasi pakai garam, kalau memang istri terima, ya kan harmonis. Nah, ya toh. Nah, kesulitan yang lain pada saat ibunya kena penyakit, sakit. Nah, disitulah yang dituntut kayak saya pribadi ya, sama itu Ingrid. Nah, saya pribadi itu kalau melihat peristiwa yang dialami ibu itu kan betul-betul dia sudah divonis harus menjalani hal yang sangat menakutkan bagi perempuan. Nah, dia sudah divonis kanker, harus di kemoterapi. Pertaruhannya nyawa. Kalau saya pertaruhannya antara menjaga istri dan merawat anak. Nah, banyak orang yang tidak mampu istri tinggal. Nah, sementara ibunya yang digambarkannya itu hanya 2 meter kali 1 kedalaman 2 meter, bahasa singkatnya hanya kuburan. Nah, jadi kesulitannya itu di situ meyakinkan ibu lah, bagaimana sehat, bagaimana kuat untuk menghadapi itu. Kalau memang nanti kuat, sehat, ya kita jalani bersama. Karena dulu saya kalau saling bertengkar sama ibunya gini aja, lah kau memilih aku jadi suamimu, janjimu apa? Janji pernikahan. Bersediakah engkau menerima Pak Marbun ini sebagai suamimu dalam suka dan duka? Jawabanmu apa? Iya, ya udah. Nah, itu. Jadi janji pernikahan itu harus diingat. Dan nikah di Kristen itu hanya
dipisahkan oleh kematian. Tidak ada pihak ketiga, mau dia cantiknya bagaimanapun. Ini kan perempuan tadi sama saya. Benar nggak? Iya betul. Nah, tanya sama mamamu. Iya betul. Tanya sama mama masing-masing atau sama papa masing-masing. Pak, perempuan yang paling cantik sama papa siapa? Cuma sana doang. Nanti pulang ke dari Karena begitu banyak perempuan, sang juara adalah mamanya. Apalagi ya? Tanya yang Pak. Bingung Oke. ya? Lanjut pertanyaan keempat silakan. Oke, Pak. Siap. Jadi pertanyaan ini, bagaimana jika orang bapak, keluarga orang bapak itu jauh dari Tuhan? Bagaimana orang bapak dan ibu rangkulnya? Saya ini jauh dari Tuhan atau keluarga? Keluarga. Jika Oh, jika anggota keluarga jauh dari Tuhan, gitu. jauh dari sewaktu-waktu mungkin Pak gitu. Sewaktu-waktu ada sih memang pernah. Ya kan begini, kalau ada anggota keluarga kita itu yang jauh dari Tuhan, dengar, dengar. Kalau ada keluarga kita yang jauh dari Tuhan, itu sebenarnya bicara hati. Ya, hanya dikasih gambaran sedikit begini aja. Apa sih yang nggak dikasih Tuhan samamu? Dikasih napas saja kau sudah bersyukur. Hanya untuk, bukan mesti harus ke gereja kita mengucap syukur sama Tuhan, tidak. Tapi seperti bagaimana caranya, kasih pandangan yang baik lah, pandangan yang bisa diterima karya. Nah, saya pertanyaan kembali sama kamu. Kau rajin nggak ke gereja? Nah, kurang. Apa pendekatan orang tua? Kan disuruh gereja kalau kau bang, ya kan? Ya begitu. Tapi pendekatannya pelan, jangan dipaksa. Nah, coba mamanya, kan ini kebetulan dia orangnya teologi ya, keagamaan. Kalau saya enggak. Kita ulangi pertanyaan. Kalau anggota keluarga jauh dari Tuhan, Jika keluarga kami, ada anggota keluarga. jika anggota keluarga dalam arti yang keluarga kecilku atau keluarga dari yang Luas. apa? Meluas. Contohnya dari Kecil orang bapak itu. contoh anak saya dengan suami saya dan saya. Jika apa? Jika jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Ya kan? Kalau saya, karena anak saya masih kelas 2 SMA dan satu balita, jika jauh dari Tuhan, itu belum saya rasakan, belum kami rasakan. Ya ada anggota keluarga lain. Tapi kalau untuk keluarga lain ada. Tapi pertanyaanmu, keluarga kami, keluarga kecilku, aku, suamiku dan anak-anakku. Untuk saat ini ada sih, tapi masih sedikit, masih kecil. Contohnya, kalau anak saya kadang, ya puji Tuhan, kalau misalkan disuruh ibadah atau apa, enggak sih, enggak. Misalnya kalau ke gereja gitu, dia enggak pernah nolak. Nah, cuman saya, tapi namanya manusia, ada rasa malas tuh ada. Nah, sekali saya pernah, ini seminggu lalu kok nggak gereja? Ini lantas kok mau nggak gereja lagi? Paling itu. Nah, itulah yang saya rasakan. Jika apa? Terus yang kedua, Bukan berarti jauh dari Tuhan. jauh dari Tuhan, bukan jauh dari Tuhan. Cuman ya saya tetap, pada saat itu saya tetap berdoa sama Tuhan. Tuhan, kok anak saya kok begini gitu. Ya, saya bawakan ke dalam doa juga. Itulah tugas kami, tugas saya sebagai seorang tua, mendoakan. Gitu. Keluarga lain pun, kalau ada yang jauh dari Tuhan itu, ya tugas kita itu pendekatan diri pertama secara santai lah kan. Dan yang paling utama itu ya doakan. Nah, doakan dia. Bukan saya, bukan seorang pendeta. Jadi kau juga begitu. Mamamu sama papamu nyuruh kau ke gereja itu dia berharap. Dan itu Kenapa? sudah janji, Bertugas tuh. sudah janji orang tua menyuruhmu pada saat kau dibaptis. Ya, diserahkan kau sama Kau kan Tuhan. diserahkan sama Tuhan Berarti dibaptis kau kan? jadi harus milik Tuhan. Pada saat itu kan ada dibacakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk membawa kalian ke gereja, ke Tuhan gitu. Nah, jadi kalau tugas kami itu tidak kami lakukan, kan itu udah salah kami. Berarti kami gagal. Kami gagal sebagai orang tua. Nah, makanya kami itu kekeh, gereja kau, bikin ini ibadah, kan gitu kan? Ya, Ya, itu. Kalau konteks bahasa jauh dari Tuhan ini yang repot sebenarnya. Iya, jauh dari Tuhan itu Jadi kalau jauh dari Tuhan itu berarti sama sekali tidak mau. tidak mau tahu dan tidak percaya Tuhan itu ada. Itu bahasa. Itu bahasanya yang lain. Menjadi makin panjang. Iya. Oke, lanjut. Durasinya. Selanjutnya apakah ada yang keluarga bapak ibu berbeda dari yang lain, berbeda dari keluarga yang lain? Berbeda konteks apa nih? Nah, berbeda dalam konteks apa? Contoh, perbedaan ekonomi, perbedaan cara pandang. Ya, bisa gitu. Boleh. Boleh gitu. Betul pertanyaannya? Apakah Apakah yang membuat keluarga bapak ibu berbeda dari keluarga yang lain? Banyak. Mungkin berbedanya mungkin kayak ciri khas gitu loh dari keluarga kalian. kalau ciri khas perbedaan antara keluarga kami yang kecil Iya. ini dengan keluarga yang lain. Iya. Kalau di keluarga saya pribadi ya, keluarga kami ini saya bebas tapi terikat. Saya nggak larang itu anak-anak mau ngapain. Nah, selagi di batas normal.
Ada orang tua kayak adik saya juga seperti itu. Tapi dia tidak boleh yang harus begini, gitu kan? Nah, saya juga dulu gitu dengan bapak saya dalam hal sekolah lah contohnya. Harus sekolah di sini, harus begini, harus diturutin. Nah, kalau saya sama anak-anak, justru saya balik kembali bertanya, kamu sekolah apa? Karena apa saya bikin kebebasan tapi terikat? Supaya anak-anak itu, kayak kalian itu bertanggung jawab apa yang akan kalian minta. Kan misalkan gini, anak saya minta gini, mas saya sekolah di sini gitu ya. Pada saat itu kan masih tingkat SMP, dari SD mau ke SD ke SMP. Nah, memang pada saat itu kami belum ada mindset kami itu bahwa anak kami itu bikin ke negeri, masih harus ke swasta. Nah, tapi setelah SMA itu wajib ke negeri. Nah, pada saat dari SD ke SMP kita kan minta maunya namanya orang tua ya, kemana lah maunya yang murah tapi bagus berkualitas. Tapi dia justru meminta yang favorit dan lebih besar gitu uang sekolahnya. Kan kita kan berpikir kan kita sebagai orang tua. Tapi kami sebagai orang tua yaitu tetap mendukung tapi dengan memberikan tanggung jawab kepada si anak. Kalau kau berani memilih di situ berarti kamu harus bertanggung jawab. Dalam arti bertanggung jawab, tunjukkan bahwa kau mampu di situ dan harus berprestasi. Begitu kalau kami. Nah, perbedaan lain dari segi ekonomi itu yang wajar-wajar aja kan. Ada di sana yang agak ekonominya lebih menengah, ada yang ekonomi ke atas. Ya, tapi untuk kita membaur ke dia biasa aja. Nah, perbedaan lain antara keluarga kami dengan keluarga lain, saya kecil ini dengan orang lain, banyak hal. Nah, jadi seperti saya bilang tadi kan, keluarga saya itu bebas tapi terikat. Nah, dalam hal segi agama juga, bukan agama deh, aliran. Nah, kebetulan kami ini Protestan, atau adik-adik saya semua, kakak-kakak saya itu Katolik. Nah, di situ kan sudah ada perbedaan. Tapi bagaimana supaya antara perbedaan sekte ini berjalan dengan harmonis? Ya, salinglah menghargai. Itulah gunanya toleransi tadi. Toleransi itu bukan hanya untuk ke agama lain, tapi juga dengan sekte-sekte kita. Kamu Protestan, mungkin kamu ada yang karismatik, ada yang Katolik, ada yang Pentakosta. Bagaimana caranya? Cari jalan tengahnya, damai aja ambilnya, kan? Karena memang keluarga dari bapak Katolik, saya Katolik. Semua Katolik. Kalau dari saya ya Protestan. Jadi perbedaan juga dari segi-segi perdatan, ya kan. Kalau cara pandang, saya memang berbeda. Cara pandang itu macam itu kan. Nah, bagaimana caranya supaya jangan terjadi konflik antar keluarga kecil? Kan kami kan punya keluarga induk ini kan, masing-masing kan sudah berkeluarga dengan calon-calonnya. Supaya jangan terjadi konflik, ya mari rangkul-merangkul. Nah, jadi seperti tadi yang saya bilang tadi yang terakhir, bebas tapi terikat. Dan saya terapkan juga ke adik-adik saya di sana. Jadi sebagai si kakaan tidak harus terima, tidak harus dipatuhi bahasanya, tapi yang paling kecil juga boleh memarahi kakaknya. Nah, kalau kamu semua ini berani nggak memarahi kakak kalian? Belum tentu kan? Kalau saya enggak, kalian boleh marah sama saya, tunjukkan kesalahannya. Nah, dari dulu Inggris itu saya ajarkan jangan malu mengakui kesalahan, jangan malu juga minta maaf. Nah, di situ cara pandang berbeda. Sementara yang lain, oh enggak, kalau dia salah, nggak mau sama aku gitu. Aku yang salah gitu. Walaupun contohnya dia nggak salah nih, tapi saya daripada ribut ya udah kata minta maaf. Nah, begitu saya ngajarkan anak. Wow. Oke, makasih buat Bapak Ibu atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin ada nggak dari Bapak Ibu kata-kata ataupun ungkapan atau harapan gitu Pak mengenai tentang keluarga kalian di masa yang akan datang? Oh, saya sekarang. Harapannya? Kedepannya gimana gitu Bu? Harapan setiap keluarga selalu ada kalimat dan permohonan keluarga bahagia. Kemudian keluarga yang bahagia itu berarti otomatis sudah damai ya. Kemudian penuh dengan harapan-harapan. Ya contohnya ya namanya kita harapan maunya anak saya jadi orang atau terus yang takut akan Tuhan gitu ya. Kemudian keluarga yang penuh kasih sayang. Oke. Jadi sebagai keluarga yang penuh damai, penuh harapan dan penuh kasih sayang. Nah, itulah yang saya Harapan, Oke Bu. Kalau dari Bapak mungkin Kalau harapan saya, keluarga saya. Nah, harapan pribadimu. Iya, harapan keluarga kita ya. Iyalah, untuk ke semua kan. Iya. Nah, kalau harapan saya ya keluarga kecil saya ini damai-damai aja. Seperti yang bilang ibunya kan. Nggak perlu kaya, nggak perlu. Tapi mencukupi. Baru saling ngerti, bahagia, gitu. Nah, jadi keluarga itu juga bukan mesti kita yang setara. Nah, kalian ini sekarang saya keluarga ini. Nah, jadi kan ya saling rangkul, saling pengertian. Jadi harapan saya
Ya mudah-mudahan Tuhan mendengarkan permintaan kita bahagia, baik-baik, sehat-sehat. Ya, kalian juga seperti itu, keluarga. Jadi seperti itu ditambah kita ya, nggak nambah sih, pulang juga. Menjadi keluarga yang bahagia, damai, harmonis, dan penuh harapan yang direstui oleh Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah diluangkan kepada kami untuk menjawab pertanyaan. Mungkin sekian video dari kami teman-teman. Terima kasih dan shalom. Bye-bye. Oke, selamat siang Pak. Dengan Bapak apa di sini? Alwaban. Oke Pak, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Seperti pertanyaan yang pertama itu, menurut Bapak gimana sih pandangan Bapak terhadap keluarga Bapak? Boleh dijelaskan Pak? Baik. Baiklah. Iya, boleh dijelaskan. Berjalan seperti yang saya mengerti tentang keluarga. Anak-anak harus belajar. Kalau nggak belajar ditendang. Baik, pertanyaan yang kedua, silakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, peristiwa sulit apa yang pernah Bapak alami dalam keluarga dan bagaimana? My God help me. Oh, tidak ada Pak? Nggak ada. Oke, baik, terima kasih Pak. Dan ketiga, bagaimana cara Bapak meluangkan waktu untuk keluarga Bapak di tengah kesibukan Bapak sebagai guru? Waktu guru kan sikit, mengajar sampai jam 7. Kalau non-stop dia paling sampai 1:45. Selebihnya sama keluarga. Kalau nanya soal pun dia bisa ku jawab. Kalau kau mau tanya matematika baru ku jawab sekarang. Apa? Berarti Bapak bisa memanajemen waktunya ya Bisa Pak? lah. Kira ada nggak Pak tips-tips untuk teman-teman gimana caranya kira-kira untuk memanajemen waktu tersebut Pak? Ya buat jadwalnya. Ya. Apa mau dikerjakan hari ini? Tulislah. Apa dulu? Gitu. Apa yang mau dikerjakan? Udah. Oke, sekarang kami sedang bersama Ibu siapa Bu namanya? Ibu Evi. Nah, jadi kami akan memaparkan beberapa pertanyaan. Yang pertama silakan Amel. Baiklah Bu, saya ingin bertanya tuh, menurut Ibu apa pandangan atau tanggapan Ibu mengenai keluarga Ibu? Keluarga ibu ya. Nah kalau ibu sih keluarga menurut ibu keluarga ibu itu keluarga yang santai. Santai ya terus sedikit dalam artian tetap punya peraturan ya, tetap punya peraturan tapi tidak membatasi apa yang menjadi keinginan ibu pada saat mau itu ketika dari TK, SD, SMP sampai SMA sampai menentukan jurusan apa yang mau ibu ambil di perkuliahan. Nah itu dia, santai aja, santai tapi tetap di jalurnya. Selanjutnya, hal apa yang membuat keluarga Ibu berbeda dari keluarga lain? Sebenarnya sih yang membedakan kayak yang bilang tadi, karena orang tua ibu tidak otoriter, ya, jadi ibu ngerasa kami selalu dibebaskan dengan apa yang kami inginkan, tapi tetap terpantau. Nah, itu dia. Jadi ketika pun kita berbicara dengan orang tua, itu bagaimana, apalagi sekarang kan orang tua ibu tinggal mama ibu kan, nah jadi kalau sekarang itu lebih kepada kita tuh kalau ngobrol udah kayak teman-teman gitu, jadi nggak ada kayak apa ya kita tetap menghormati orang tua, tapi ketika kita bicara diskusi terus curhat udah kayak selayaknya kita teman sama teman. Nah jadi itu udah dulu juga waktu kayak menentukan pilihan, orang tua selalu bilang mana yang menjadi passionmu, nah kamu melangkah ke situ. Jadi bukan karena orang tua kayak dulu jurusan SMA dulu IPS, cuma IPS dulu. Nah jadi waktu menentukan itu pun ibu nanya sama orang tua ibu, aku harus kemana, terus ditanya balik, kamu maunya kemana. Itu dia. Ya. Bagaimana cara ibu meluangkan waktu untuk keluarga ibu di tengah-tengah kesibukan ibu sebagai guru? Nah, itulah dia. Itu paling sulit sebenarnya. Cuman mungkin dalam 1 minggu kadang ibu nggak, karena ibu sudah di luar kota merantau, jadi ibu di sini sama adik ibu. Kebetulan adik ibu juga sudah menikah. Nah kan kita punya kehidupan masing-masing ya. Tapi dalam seminggu kadang-kadang ibu juga ketemu gitu. Sebisa mungkin dalam 1 bulan kami wajib ada ngobrol kayak family time, entah kemana makan wajib, tapi 1 kali sebulan. Itulah caranya ibu bisa meluangkan waktu untuk keluarga. Oke, terima kasih banyak. Apa pandangan Bapak atau tanggapan Bapak tentang keluarga Bapak yang Bapak miliki sekarang? Oke, pandangan saya terhadap keluarga saya baik-baik saja. Bila ada kesalahan kurang harmonisan, selalu berusaha untuk saling memaafkan. Dan anak-anak saya pun bisa diatur, membuat saya semakin senang. Anak saya bukanlah orang yang sering melawan gitu ya. Senang lah, baik-baik lah itu ya. Oke. Baiklah Pak, yang selanjutnya, bagaimana cara Bapak meluangkan waktu untuk keluarga di tengah-tengah kesibukan Bapak? Cara saya yaitu setiap ada kesempatan di rumah itu kami selalu duduk bersama, berusaha untuk makan bersama, berusaha untuk berdoa bersama. Itu.
Baik, selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah keluarga ketika sedang ada pekerjaan yang harus diselesaikan? Kalau ada pekerjaan yang harus diselesaikan, didiskusikan siapa yang bertanggung jawab, apa yang bisa dilakukan secara kerjasama gitu. Ya. Oke. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang anak-anakku semuanya. Boleh diperkenalkan dulu Bu, nama Ibu siapa Bu? Nama Ibu Guru, nama lengkapnya Onggu Rotua Pardumuan Napitupulu. Mengajar di SMA Negeri 4 Medan, bidang studi yang di Ampu, bidang studi biologi. Mengajar untuk kelas 11 dan kelas 12. Oke Bu, baiklah. Boleh kami tanya-tanya ya kan Bu? Boleh nak? Bu, apa pandangan atau tanggapan Ibu mengenai keluarga Ibu? Keluarga Ibu adalah keluarga yang kecil. Ibu mempunyai 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Yang sudah menikah 2 perempuan. Lihat pandangan, ya kalau saya lihat ada sih anak-anak yang dari 4 ini yang sangat-sangat baik sama kita menurut aturan orang tua. Tapi ada juga anak-anak yang agak sedikit lari dari harapan orang tua dalam hal sikap ya, dalam hal sikap dan juga rasa kekeluargaannya yang kurang apa ya kita bilangnya kurang peduli begitu ya. Apa nilai-nilai Kristiani yang ada di keluarga Ibu? Nilai-nilai Kristianinya. Kalau sebagai orang tua terhadap anak, nilai Kristiani yang kita ambil adalah peduli kepada anak, sekalipun mungkin dia masih banyak kekurangan di sana sini, kita tetap mengasihi mereka dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kemudian kita tetap mengajak mereka untuk tetap beribadah ke rumah Tuhan setiap hari Minggu, walaupun mungkin yang sudah berumah tangga tidak bisa ibu kontrol lagi ya bagaimana dia, tetapi selama di depan ibu guru mereka masih menurut sama ibu. Kemudian nilai Kristiani yang saya lihat dari sudut keagamaan dalam keluarga ibu, anak-anak ya pada dasarnya sayang sama orang tua. Ya, peduli juga sama orang tua, walaupun di sisi yang lain memang mereka mungkin kurang ya. Tapi bagi ibu, karena anak-anak ini masih ada rasa sayang, ada rasa hormat, dan mungkin dalam pertumbuhan perkembangan pastilah tidak ada yang sempurna seperti yang di hati kita. Ya, sebagai orang tua kita tetap mendoakan mereka supaya mereka sadar atas segala kekurangannya. Itu saja. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu meluangkan waktu untuk keluarga di tengah kesibukan Ibu sebagai guru? Agak susah ya, agak repot ya di tengah-tengah perkembangan IT saat ini dan di tengah peraturan pemerintah yang terus berkembang untuk dunia pendidikan. Kita harus diajak untuk full timer di sekolah, tapi saya tidak pernah putus asa. Artinya apa? Pada saat misalnya saya sulit menjumpai anak-anak yang sudah berumah tangga, saya video call ya, ngajak mereka berkomunikasi lewat handphone. Kemudian kalau ada waktu ibu dengan bapak, kami mengunjungi seperti hari Minggu kemarin, saya menjumpai kakakku yang baru menikah. Itu kebetulan dia masih tinggal sama mertuanya di Pancur Batu. Terus anak-anak yang di depan saya ya, cara saya membagi waktu ya, kalau saya ketemu dengan dia di rumah, saya tanya apa kabarnya, apa yang sudah dilakukan sepanjang hari ini, kemudian apa yang dirasanya kurang, ada yang perlu dibantu atau apa yang bisa yang bisa diselesaikan di rumah. Saya juga ajak anak-anak untuk bisa membantu ibu secara pribadi di rumah, karena saya kan sibuk. Jadi kalau kayak Filemon tuh yang kelas 10-5 itu saya ajak nyuci piring, terus kalau bisa dia nyuci bajunya sendiri begitu ya untuk meringankan pekerjaan ibu. Dan kalau saya punya luang waktu, saya juga nyetrika pakaiannya, menyetrika baju bapak. Nah, kalau misalnya kayak kemarin kita 3 hari libur, ya saya bagi waktu dengan belanja di rumah dan masak sendiri di rumah untuk anak-anak gitu ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya yang telah disediakan bagi kami. Terima kasih. Kira-kira ada nggak kata-kata terakhir ataupun harapan yang ingin disampaikan gitu Bu? Harapan ibu tentu ada kepada anak-anakku. Sudah banyak disapa guru-guru, tentu ini dari sudut pelajaran agama ya. Ini barangkali mengajak bagaimana kalian belajar meniru yang baik dari keluarga Kristiani, supaya kalian besok setelah menjadi anak-anak yang sudah berkeluarga, mempunyai pasangan hidup masing-masing, kalian bisa menjadi contoh teladan Tuhan di mana kalian berada. Jadi artinya perlu ada tanya jawab ini supaya kalian bisa dibekali supaya lebih dewasa dan lebih mantap dalam iman rohaninya kepada Tuhan. Jadi harapan saya, takutlah akan Tuhan, tetaplah bertumbuh di dalam Tuhan, karena pergaulan yang salah akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi oleh karena itu firman Tuhan ya, tapi saya lupa di mana tertulis. Jadi oleh karena itu bergaulah dengan teman-teman yang seiman tentunya, dan yang bisa saling mendukung di dalam pendidikan dan juga cita-cita kalian, dan tentunya takut akan Tuhan ya. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih. Nah,